Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Allah berikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Baik itu nikmat sehat ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Bahkan pernah kita sampaikan, kesehatan itu jauh lebih berharga daripada harta dan kekayaan yang kita punya. Termasuk kenikmatan yang Allah berikan pada kita, yaitu dengan dipertemukannya kita dengan bulan Dzulhijjah. Karena di bulan Dzulhijjah ini amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, karena bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah tegaskan dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 36, bahwasannya bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu dari arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Itu yang pertama. Kenapa amal soleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa di sisi Allah? Yang pertama, kenapa tadi? Karena bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu dari apa? 4 bulan yang mulia. Yang kedua, kenapa amalan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa? Karena bulan Dzulhijjah, terlebih saat ini yang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, adalah hari-hari terbaik selama 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata para ulama, ada 10 hari terbaik. Ya, ada 10 hari terbaik selama 1 tahun.
Apa saja? 10 terakhir Ramadan. Yang kedua 10 awal Dzulhijjah. Yang ketiga 10 awal dari bulan. Mana yang lebih utama? Yakin? A. Ramadan. A. 10 terakhir Ramadan. B. 10 awal Dzulhijjah. C. A, B benar. Semua benar. Apa D golput jenengan? Monggo jenengan pilih. Di antara yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau pernah menyebutkan bahwa 10 hari di siang hari yang terbaik adalah, kok jenengan iso nebak sih? Annal asyrol ayyam, 10 hari di siang hari ya, min syahri Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah itu, hiya khairu ayyamis sanati alal itlaq, maka itu lebih baik dari hari-hari selama setahun secara mutlak. Wal asyrul layali, adapun 10 malam al akhirah ya, 10 malam akhir min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, ya khairul layali, itu adalah sebaik-baik malam selama 1 tahun secara mutlak. Paham ya? Jadi nih ditakoni 10 siang terbaik itu, kata Syekh Abdul Razak, beliau mengambil garis tengah ini, mengambil titik tengah. Kenapa 10 terakhir malam Ramadan itu kok dikatakan yang paling baik? Karena ada 1 malam yang lebih baik daripada ane nggak ono poin ini, maka bisa jadi 10 awal Dzulhijjah secara mutlak, secara umum lebih baik. Makanya Syekh Abdul Razak mengambil titik tengah, kalau malam yang terbaik dari 10 hari selama 1 tahun jatuh pada 10 terakhir. Karena ada apa? Kalau 10 siang hari jatuh pada secara mutlak. Lah, kalau kita memahami perkara ini ya, kalau kita memahami perkara ini bahwa 10 terbaik itu berada di 2 waktu tersebut, sebagaimana kita 10 terakhir Ramadan itu totalitas, harusnya 10 pertama Dzulhijjah juga totalitas. Harusnya loh, idealnya gitu. Tapi kan kadang-kadang 10 awal bulan Dzulhijjah itu ya awak dhewe padha wae. Sama dengan hari-hari dan waktu yang lain, bukan sesuatu yang istimewa. Wayah turu ya turu, wayah ngaji ya ngaji, wayah nglayah ya. Beda dengan 10 terakhir Ramadan, teman-teman itu sampai kadang tuku kopi 1 liter. Ben kuat napa? Melek ben oleh malam Lailatul, karena tahu begitu istimewanya. Meskipun kok isuke iku nggoling kabeh, turu kabeh sampai duhur, tangi duhur mari ngono turu maneh, alasane qailullah ya, istirahat di waktu siang, tangi-tangi meh wayah. Loh, tapi kan mereka totalitas karena tahu keutamaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, tapi usaha yang optimal itu kenapa tidak kita lakukan juga di 10 awal bulan? Ini harusnya menjadi introspeksi dan muhasabah bagi kita. Dan alhamdulillahnya Masya Allah hari ini
dan masih berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, kita bisa mengisi waktu tersebut untuk belajar agama. Ini luar biasa. Satu, karena belajar itu sesuatu yang utama, apalagi disampaikan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari apa? Harta. Orang nyari harta berangkat jam berapa? Umume ojo khusus iki. Mulih jam apa ngaji ya ngono, berangkat jam 7 mulai jam 4. Gurune sing ra kuat. Lebihlah kita katakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih berharga daripada. Alasannya apa? Kenapa ilmu lebih berharga daripada harta? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta kamulah yang harus menjaganya. Wong duwe ilmu itu disekening diwai urip bahasane. Tapi orang punya harta belum tentu ditaruh di mana saja bisa hidup. Ya. Makanya ini yang lebih penting lah. Harusnya semangat kita juga membara sebagaimana semangat mencari nafkah gitu. Harus iki ideale, iki ngomong ideale loh nggih. Harusnya demikian. Ya tapi meskipun nggak sesemangat itu ya minimal tetap kita sempatkan untuk ngaji. Minimal itu. Ya kalau nggak bisa seminggu sekali ya seminggu 7 kali nggak apa-apa. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan bahas satu tema. Apa temanya? Dzulhijjah itu salah satunya identik dengan haji. Kalau enggak haji ya dengan kurban. Dikatakan Dzulhijjah karena dulu orang-orang Arab zaman dulu itu berhaji. Dzul itu artinya pemilik. Al-Hijjah itu apa? Haji. Makanya ini musimnya orang-orang haji. Ya. Dan makanya salah satu ibadah yang sangat identik ya ibadah haji ini. Dan ini termasuk amalan yang utama. Dua amalan utama yang berkaitan dengan harta di bulan Dzulhijjah itu, 1 haji, 2 kurban. Itu 2 amalan utama yang berkaitan dengan harta. Karena gini Ibu, sedekah itu semuanya baik. Tapi ada waktu dan tempat dan kondisi tertentu di mana sedekah itu lebih istimewa dan nilainya berharga. Ulangi. Secara umum sedekah itu baik, sepakat ya? Secara umum sedekah itu dilipat gandakan, benar? Tapi ada waktu dan kondisi tertentu sedekah itu bukan hanya sekedar dilipat gandakan, tapi ada nilai plusnya. 1. Contoh, sedekah 1 juta itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa kali lipat? 700 kali? Benar? Benar? Tetapi akan jauh lebih berharga lagi ketika 1 juta itu digunakan untuk bangun masjid. Karena tidak hanya bernilai itu, tapi juga bernilai man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Paham? Cukup ternyata tidak. Dia mendapatkan jariah. Setiap orang yang beribadah di dalamnya, maka orang yang membangun ini dapat kiriman pahala. Ada nilai plusnya. Jadi ada sedekah-sedekah yang memang nilainya ada tambahan plusnya, bukan hanya sekedar dilipat gandakan sekian kali lipat itu, tapi ada sesuatu yang lebih. Contoh 1 juta seperti tadi kita katakan dilipat gandakan. Tapi akan ada nilai plus lagi kalau kita berikan makan orang-orang yang berbuka puasa. Apa tambahannya? Dapat pahala orang yang Makanya ada kalanya kita itu harus cerdas dalam mengelola sedekah atau mengelola uang kita untuk sedekah. Nggak apa-apa jenengan, saya punya uang 1 juta, mau tak pecah. 1 untuk masjid, 1 untuk orang buka puasa, 1 untuk air bersih, 1 untuk ini bla bla bla. Dapat semua kita. Dapat semua.
Nggak mengapa, dan ini juga nggak bukan sesuatu yang tercela, bukan, bahkan itu sesuatu yang cara terbaik kita untuk mengelola harta kita. Nah, termasuk di bulan Dzulhijjah ini, kita masukkan uang kita ini untuk sedekah biasa dan kita gunakan untuk berhaji atau berkurban. Nilainya ada lebih ketika kita gunakan untuk ini, karena waktu yang spesial. Dan kurban itu laku setahun bisa, haji setahun, bahkan seumur hidup perintahnya hanya kewajibannya. Makanya salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta yang istimewa di bulan Dzulhijjah ya digunakan dua ini. Satu haji, dua kurban. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang haji, ya, tentang haji adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman? 6. Kata siapa? Al-Quran apa hadis? Hadis. Kita akan perjelas agama kita itu dibangun atas dasar apa? Dalil. Dalil. Ulangi, agama kita itu dibangun atas dasar dalil. Ibadah itu hukum asalnya haram sampai adanya dalil. Makanya nggak salah kalau ada orang kritis dalil enti. Karena kalau nggak ada dalil hanya apa dilakoni. Sholat subuh 5 rakaat ngono piye? Angsal mboten? Kan luwe oke. Nggak ono kan balik ngono ta. Makanya kalau ada orang wong kok titik-titik, ya memang setiap ibadah itu masih titik butuh. Paham ya? Alurnya jelas ini ya. Kalau nggak jelas tak baleni. Orang apa bolan baleni. Tenang. Yang penting jelas. Jadi monggo Bapak. Ulangi. Pondasi dalam beragama itu apa tadi? Dalil. Dalilnya apa? Al-Quran dan hadis. Atau bahkan dikatakan al-ilmu, yang dikatakan ilmu itu maqalallah wa qala rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah maqalallah, firman Allah, wa qala rasul, sabda Rasulullah, dan wa qala sahabah, apa yang dijelaskan oleh para sahabat dari penjelasan-penjelasan yang mereka peroleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham ya? Lah, kemudian kembali pada tadi ketika kita katakan bahwasannya haji ini adalah salah satu dari rukun. Kata siapa? Kata hadis apa kata Rasul? Kata hadis apa kata Rasul? Kata Rasul lah kemudian disebut dengan jelas. Jelas wara iki. Jelas apa belas? Alhamdulillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Dalam hadis lain atau yang disebut dengan istilah hadis Jibril, di sana Rasul pernah ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil Islam. Ya Rasul, kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasul ketika ditanya tentang Islam, Rasul jawab tentang rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Artinya bila kita katakan ini adalah rukun Islam, maka ini sesuatu yang penting dalam agama kita. Bahkan kewajiban. Tetapi kewajiban haji ini kata Rasulullah, inistata'ta ilaihi sabila, hanya untuk mereka yang mampu. Beda dengan sholat. Sholat itu bagi siapa? Selama dia Islam dan masih ada ruh dalam dirinya, sering bahasanya awak dhewe sek urip tetap wajib kecuali gila. Hilang akal, 2 orang tidur. Masa turu ate sholat. Ya.
Karena kan orang kalau tidur, ketiduran pun baru ketika bangun dia melakukan. Orang gila nggak ada kewajiban. Yang kedua, anak yang belum balik. Yang ketiga, pikun itu apanya hilang akal. Beda bahasa aja cumaan. Pikun itu kan akalnya nggak hilang, berkurang. Bener ya? Pikun itu bukan gila, tapi ingatannya berkurang. Dan biasanya ini yang terkena orang sing rodok sepuh. Sono. Roto-roto rodok sepuh. Tips agar jenengan nggak pikun, sering-sering baca Al-Quran. Sering-sering. Ojo setahun pisan, wayah Ramadan lagi buka. Lah, makanya keluarga yang masih ada di sisinya, di sekelilingnya, ingatkan wayah sholat. Kalau punya keluarga yang agak berkurang ingatannya, kadang rumah wis mangan jari durung mangan, padahal piringnya rong garing. Ya, ingatkan keluarganya. Lah, kembali pada hal tadi, haji adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Dan kita katakan tadi haji itu bagi siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Dan kata siapa? Kata Allah. Dalam surat apa? Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Kalau wajib berarti harus wajib itu ada berapa? Fardu itu ada berapa? 2. Ada fardu. Alon-alon, ojo keroyokan. 1 fardu. 2 apa perbedaannya? Nah, war fardu ain itu wajib bagi setiap kepala. Tapi fardu kifayah itu wajib jika ada yang sudah melakukan gugur atas semuanya. Tapi nek ora ono sing lakoni ya dosa kabeh. Paham ya ini ya? Lah, haji itu termasuk wajib bagi setiap orang. Catatannya apa? Manis tato'a ilaihi sabila. Bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Karena bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, maka dirinci. 1 berarti awake yo. 2 dompete yo. Alatnya tahu ganti dompet ngongkur gawe. Ya berarti pokoknya duitnya sehat. 2 ini. Termasuk ada yang mengatakan aman. Ya, aman. Seperti kemarin ada info saudara kita yang mau berangkat haji pesawatnya berarti kan secara keamanan ini tidak aman. Maka seandainya pun mereka tidak berangkat niat karena pesawatnya seperti itu, maka tentunya ini adalah alhamdulillah ala kulli hal. Sampai sini paham ya? Tak ulangi, haji hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Alon. Kita runut. Nah, ini pentingnya kita belajar alon-alon. 1. Ya, haji itu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Kata siapa? Dalilnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi yang tadi kita sebutkan atau ada dalam hadis Jibril. Yang kedua, haji ini hukumnya adalah wajib bagi siapa? Semua umat Islam apa yang mampu? Haji itu wajib bagi umat Islam yang mampu. Pun paham? Jelas nggih?
Rasulullah juga bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, ya, Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk haji, maka berangkatlah, berhajilah. Ya, maka berhajilah. Faqala rajulun, aku amin ya Rasulullah. Ya Rasul, kata sahabat-sahabat, ketika dikatakan haji ku wajib, berangkatlah. Saat mendengar hal itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, atau faqal rajulun, aku amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Fasa kata, Nabi menang. Tiang niki gak terima sak dibaleni wae, aku amin ya Rasulullah. Rasul sik panggah menang. Takon mana Rasul menang? Aku amin ya Rasulullah. Qala hasalasan, balani ping 3. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kata Rasul, seandainya aku mengatakan iya, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun dan belum tentu kalian mampu. Riwayat Muslim. Makanya ini juga faedah buat kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nek diwehi perintah iku ora usah terlalu diperinci, diperjelas, lakoni. Ya. Saya itu kadang ngajar anak-anak, silakan dikerjakan halaman sekian. Pak, sama isiannya? Ya. Pak, di kertas HVS? Iya. Dikumpulkan kapan besok? Iya. Padahal buat dikumpulkan seminggu ya ora apa-apa. Kan pertemuan berikutnya 1 minggu. Ditulisnya buku ya rapopo karena jaluk HVS ya. Iya. Ini juga laukul tunaam, sekiranya aku ngomong iyo bakal diwajibno tiap tahun. Tapi apa ya sampean mampu. Ya ini ya. Jadi berarti apa? Haji itu wajib bagi setiap umat Islam yang apa tadi? Mampu, dan wajibnya hanyalah sekali apa ini? Jelas ya? Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haji adalah ibadah yang spesial. Haji adalah ibadah yang spesial karena orang yang berhaji adalah tamu-tamunya Allah. Orang yang berhaji adalah ibadah haji ini ibadah yang spesial karena orang yang berhaji adalah tamunya Allah. Dan yang namanya tamu, kalau kita lihat hadis Rasulullah, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, wal haju, orang yang berhaji, wal mu'tamiru, orang yang umrah, wafdullah, tamu-tamunya Allah. Da'ahum, Allah mengundang mereka, fa'ajabu, dan mereka penuhi undangannya. Berarti haji itu satu, adalah undangannya Allah. Maka mereka yang memenuhi undangan adalah tamu-tamunya Allah. Sampai sini paham? Jelas ya? Makanya ibadah haji itu meskipun dikatakan ibadah harta, tapi tidak semua orang yang punya harta bisa berangkat haji. Karena ini adalah undangan. Dan kalau Allah sudah ngundang, sekalipun gak duit ya tetap berangkat. Saestu. Masih orang di duit nih Allah ngundang berangkat. Makanya nih awak dhewe orang di duit donga nih kudu dikencengi, tahajud kudu ditekuni. Wis duit ra duwe, tahajud ora, donga ora, terus ngomong ya Allah aku pengin kaji iki koyoke. Kalau memang kita nggak ada harta sejauh hitung-hitungan matematika iki yo abot iki. Maka dongane dikencengi, tahajute. Nah, itu yang kita lakukan. Karena senjatane orang Islam itu ya wis terakhir yo ini apa? Doa, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata kita.
Kembali pada tadi bahwasanya orang yang berperang, orang yang berhaji, orang yang berumroh wafdullah. Apa wafdullah itu? Tamu-tamunya Allah. Da'ahum, Allah panggil mereka, fa'ajabu, dan mereka penuhi undangannya. Makanya sekali lagi tidak semua yang berharta itu bisa berangkat haji. Dan penting lagi bahwasannya mereka tamu-tamunya Allah, karena mereka tamu, apapun yang diminta diberi. Wasa'aluhu fa'atahum. Oleh karena itu kata Nabi, jika mereka meminta pada Allah, pasti akan Allah beri. Maka di antara waktu mustajab untuk berdoa itu ya saat berangkat haji atau saat umroh. Ini ya, makanya kalau bisa nih jenengan ndongakno iku ya, meskipun kalau bisa tunggu di Wirono ya. Kalau enggak minta doakan di sana. Pas dia melakukan ritual ibadah haji, ritual ibadah umroh, jenengan ndongakno pas ning omah. Kan doanya yang mustajab saat dia melakukan apa? Melakukan umroh. Bener ya? Umroh itu dimulai saat kapan? Saat dari Indonesia apa saat ambil mikot? Selesainya saat tahallul. Berarti ibadahnya sudah selesai, ibadah umrohnya sudah. Itu waktu mustajab, di waktu antara itu dan itu. Kan jenengan jaluk donga ya pas jolali dongakno. Ya, tapi nek padane nek request doa ya repot mesane. Kadang-kadang teman-teman Ustaz, teman-teman titip donga kabeh iki piye? Dongakno ya Allah, ijabahno doane kanca-kanca sing dititipno. Kabeh iku wisan jamak iki. Ya Allah, ijabahno donga-donga sing dititipne kalih kula. Wis, ya. Nanti menulis oke kan ngono kan. Ya kadang lali barang. Nek awak dhewe lali kan ya apa wis dititipi donga ora didongakno. Nek ngono kan wis didongakno secara umum. Kembali pada tadi bahwa orang-orang yang berhaji, umroh, jihad, tamu-tamunya Allah. Mereka diundang oleh Allah. Makanya di antara kalimat itu adalah labbaik Allahumma, ya Allah aku penuhi. Paham ya? Karena emang undangan Mbak, ini undangan panggilan. Hanya aku penuhi panggilan. Ini pertama, bahwa orang yang berhaji adalah tamunya Allah. Yang kedua, bahwasanya ibadah haji itu adalah amalan ya, yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah hadis disebutkan wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Ya, balasannya adalah surga. Syaratnya mabrur. Ora kur mabur tapi mabrur. Ya. Makanya orang yang mau berangkat ibadah haji itu harusnya persiapannya lebih matang ya, bukan hanya sekedar berangkat. Kemudian tadi kita katakan haji itu menghapus dosa. Man hajjalillah, siapa yang berhaji ke Baitullah karena Allah, falam yarfus walam yafsuq, dan tidak berkata seronok, tidak berbuat kemaksiatan, roja'a kayaumi waladatu ummuh, dia kembali ke kampung halamannya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Insyaallah ini bersih dari dosa dia, diampuni semua dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Allah akan ganti hartanya. Karena haji umroh itu yanfiyanil faqra wa dzunub, akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa kita. Tapi sekali lagi kita katakan ibadah haji itu satu ibadah harta, dua ibadah fisik, tiga ibadah hati. Berat. Fisiknya nggak kuat ya nggak ono kewajiban, hartanya nggak enek ya ora iso berangkat.
Maka bagi orang-orang yang terkendala, ya, masih belum dapat undangan, Rasul telah memberikan sebuah nasihat agar kita ini atau yang belum berangkat ataupun yang sudah berangkat pun memperbanyak amalan-amalan yang bernilai dengan pahala haji. Harus bersemangat dan mengikhtiarkan untuk melakukan amalan-amalan yang memiliki nilai di sisi Allah sebagaimana pahala ibadah haji. Lah apa saja itu? Semua telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dengan melakukan sholat isyraq. Pertanyaannya, bahwa seorang wanita itu tempat terbaiknya untuk sholat adalah di rumah. Sedangkan hadis Rasulullah menyebutkan man shalla sholatas subhi fi masjidi jama'atin. Siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, yathbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha. Kemudian dia berdiam diri di masjid, ya, entah zikir, baca Al-Quran, ikut pengajian, sampai dia melaksanakan sholat duha di awal waktu, kana ka'ajri hajin aw mu'tamirin tamatan hajatuhu wa umratuhu. Maka dia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Makanya sholat isyraq itu dikatakan juga sholat duha di awal waktu. Tetapi tadi Rasul menyebutkan siapa yang sholat berjamaah di masjid. Sedangkan tempat terbaik sholat bagi wanita adalah di rumah. Maka kata para ulama, wanita tetap bisa mendapatkan pahala yang utama tersebut dengan syarat dia tetap sholat subuh di rumahnya, kemudian dia berdiam diri di tempat sholatnya, entah dengan baca Al-Quran, zikir pagi, ataupun kemudian dia baca buku dan lain sebagainya, ya tentunya kebaikan-kebaikan sampai waktu matahari terbit satu tombak, kemudian dia sholat 2 rakaat yang disebut sholat duha di awal waktu, maka dia juga mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna. Tetapi ojo disambi korah-korah, ojo disambi nyapu ngepel. Waduh, aku nang jeding dilutat, tapi kemudian ricik-ricik jeding. Tangane wong wedok kan keri to nek delok sesuatu yang gak pas. Yo iya mbok ora lho, kuwi biasane umume. Nah kemudian jenengan nok jeding, ya pingin buang air kecil, kemudian tibake malah ora sidoleh, nggak jadi dapat. Sulit, saestu sulit, karena di rumah itu wong nang omah lak koyo wong nganggur to dianggepe. Kita di rumah itu kok dianggap wong nganggur, pengangguran kan di penggawean. Padahal nah jenengan curhat ya. Ya, jadi kadang-kadang kita di rumah dianggap ya nggak ibadah, padahal ibadah bisa kita lakukan di mana saja, termasuk seorang wanita. Maka sekali lagi ketika dia berdiam diri di tempat sholatnya, dia duduk baca Al-Quran, makanya nggak apa-apa kemudian jenengan buat tulisan yang besar, maaf sedang sholat nggak bisa diganggu, nggak apa-apa. Ya, atau sedang ibadah, atau sampaikan pada pasangannya izin, saya tak ibadah dulu, saya tak zikir dulu, saya pengen dapat pahala haji. Ya meskipun nggak bisa tiap hari, yang minimal seminggu sekali lah atau 2 kali. Minimal jangan ada jadwal, saya setiap hari Jumat pengen dapat pahala haji ini. Kalau kita nggak mengikhtiarkan, tentunya berat. Adapun bagi laki-laki nggak ada alasan, dia baru dapat ketika di masjid. Makanya ibu-ibu juga didorong suaminya ben oleh pahala haji. Ingat, haji reguler antri ini 30 ama. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan dari Anas bin Malik,
Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin, dia mendapat pahala ya seperti pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin tamatin tamatin, sempurna sempurna sempurna. Haji dan apa tadi? Tamatin tamatin tamatin, sempurna sempurna sempurna. Insyaallah. Jadi enggak kur haji tok, plus dan itu bisa kita dapatkan setiap hari nek gelem kalau mau. Nah ini kadang-kadang ngapunten karena waktu ini waktu yang berat ya, apalagi kalau yang di rumah. Makanya juga pentingnya dalam rumah tangga itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam masalah-masalah kebaikan. Dan akan terasa sulit ini bagi orang-orang yang mungkin jam 6:30 sudah harus nyampe, kan terasa sulit. Kadang mari sholat subuh dan langsung balik gitu. Makanya tadi kami katakan nek gak iso bendino ya minimal seminggu pas hari libur. Weekend itu selain hari untuk keluarga adalah hari untuk beribadah kepada Allah. Ojo dianggap weekend itu rehat dari segala kegiatan. Ya, turu min tulu il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Terus bengi melek iku lowo apa menungso ya. Ya ini harus dipahami bersama dan kita semua bisa ya. Adapun yang sibuk maka ambillah waktu saat liburan, saat libur kerja. Karena kita sadari memang sholat ini hukumnya sunnah, sedangkan mencari nafkah adalah wajib. Tapi lah iman toh, mosok seminggu pisan gak pingin oleh pahala haji dan pahala yang sempurna pahalanya. Kita bekerja itu bukan untuk kita saja kan, untuk anak kita, keluarga kita, tapi ibadah ini yang dapat ya kita. Untungnya kita, gak ada yang rugi tuh. Maka ingatkan keluarganya untuk bersama-sama ikut andil dalam masalah ini. Yang kedua, di antara pahala atau amalan yang memiliki pahala haji adalah menghadiri kajian ilmu di masjid. Sebaik-baik tempat kajian adalah di masjid. Ini yang pertama. Ya. Kenapa? Satu, masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Apapun masjidnya, apapun musolanya. Karena nek wong Indonesia iku nek digawe Jumatan diarani masjid, nek gak Jumatan musola. Sebaik-baik tempat untuk kajian adalah di masjid. Karena Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini itu apa? Masjid. Dan tempat yang paling dibenci itu apa? Pasar. Ini masjid ini pasar. Nah, ini tempat yang paling dicintai itu apa? Masjid. Yang paling dibenci? Ini masjid ini pasar. Masjidnya tetap dicintai, pasare karena masjid bukan dikatakan pasar. Makanya nggak oleh jual beli ning jero. Meskipun satu boy iki pasar, tapi nek masjid ya ora gawe dodolan. Makanya kemudian tidak disebut dengan, karena di dalamnya tidak ada perdagangan jual beli. Lah nek ana jero masjid iki dodolan pisan ya iku jenenge pasar. Wong sing kliru dudu pasar. Tetap masjid. Hah? Halaman masjid apakah masuk masjid? A masuk, B tidak, C golput. Nah, endang. Ikhtilaf di antara para ulama. Gini penjelasannya.
Sebagian mengatakan masjid itu hanyalah yang dipakai untuk halaman nggak masuk. Tapi para ulama mengambil titik tengah, jika halaman itu dihubungkan dengan pagar yang terhubung dengan masjid, maka masuk masjid. Ini nggak ono pageri, maka masuk halaman bebas. Nggak apa-apa. Contoh masjid sing apa? Masjid apa? Babu Salam. Iku lak di pagermu metah. Nek wong ning kono kan wis diarani masjid. Leres mboten? Maka kata para ulama itu sudah masuk areal masjid. Bedone karo jenengan nek masjid mutakin. Enak halamane ora iki. Masih awak dhewe kan, iki kan halamane terase Ustaz. Tapi ora ono pagere, iso milik masjid, iso milik jalan. Leres mboten? Itu yang diambil oleh para ulama dan saya lebih condong ke sini. Kok nek ono nopane? Pageran. Awak dhewe nek masjid ono pageran wis ngarani iki bagiane masjid. Tapi nek ra ono pagerane seperti yang kita katakan, oh iku lho iso awak dhewe, oh iki dalan kok. Jelas ini? Nah, tapi kalau jenengan mengatakan, nah kalau lebih hati-hatinya demikian. Makanya kadang-kadang awak dhewe yo pengin pas nyamper nang masjid, ono pager, ono wong dodolan bakso ning kono leren salat. Luwe pisan pingine yo tuku tapi iki nek menurut aduh iki jero. Tapi kadang kalau ada kajian itu ada bahasanya itu besar. Saya nggak ikut-ikut. Wallahu taala a'lam. Saya nggak. Ya berarti beliau mengambil pendapat masjid hanyalah yang dipakai. Mungkin beliau ngambil itu. Kalau kami lebih berhati-hati saja. Lebih berhati-hati. Karena memang ada yang mengambil bahwasanya masjid itu hanyalah yang dipakai sholat. Lah nek kebek ya ono njaba digawe kok. Wallahu taala lebih hati-hati. Masjid Nabawi itu yang ada pagernya. Baik yang lama atau perluasan. Itu menurut ulama-ulama yang ada di Madinah. Wallahu taala alam. Tapi yang sekarang semua areal perluasan Masjid Nabawi kata ulama-ulama Madinah semua masuk areal Nabawi. Semua yang ada pagernya baik yang lama atau perluasan. Gitu ya. Jadi sekali lagi kenapa masjid itu menjadi begitu istimewa? Karena masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang hadir untuk mengikuti kajian di sana ada keutamaan yang lebih. Meskipun dimanapun kita ngaji ada keutamaan menuntut ilmu. Tapi kalau di dalam masjid ada plusnya. Plusnya apa? Man ghada ilal masjid. Siapa yang berangkat ke masjid? La yuridu illa an yata'allama khairan. Yang dia inginkan datang ke masjid itu adalah belajar kebaikan. Au yu'allimahu atau mengajarkan kebaikan. Berarti sing ngulang utawa sing di kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Maka dia mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Syalbani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib menyatakan hadis ini hasan sahih. Ada keutamaan lebih. Bahkan dalam hadis lain, selain mendapatkan keutamaan pahala haji, Rasul dengan tegas menyebutkan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum masyarakat mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu berarti apa? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Qur'an. Mempelajarinya. Maka yang didapatkan adalah ila nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Makanya sebaik-baik tempat mencari ketenangan adalah pengajian. Jadi kan ngaji utang lali loh. Nasi pas metu yo. Loh tapi ini tempat terbaik yang menyatakan ini tempat tenang itu Rasul. Ya, yang mengatakan bahwasanya tempat kajian adalah
Allah turunkan ketenangan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik tempat mencari ketenangan, healing di akhir pekan itu majelis ilmu. Tapi ora apa-apa jenengan pisan-pisan ning pantai, pisan-pisan ning gunung, enggak apa-apa. Tadabbur alam untuk menambah keimanan, hilangkan stres alam, balik nyampe omah yang balik. Biasa nih, ke pantai itu tidak menghilangkan stres, ke gunung tidak menghilangkan, hanyalah ya sekedar mengurangi di saat waktu itu. Tetapi ketika kita hadir ke majelis ilmu, kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan tuh ketenangan. Makanya hati-hati orang yang menuntut ilmu di saat majelis, selama dia berangkat lillah lo ya, selama dia berangkat lillah karena Allah. Wa ghasyiatumur rahmah, rahmat Allah diberikan pada mereka. Wa hafatsumul malaikah, malaikat datang melingkupi. Makanya kenapa tenang, salah satunya itu. Malaikat itu ada sayap-sayapnya dan akan dilingkupkan kepada para penuntut ilmu dan mereka mencari. Makanya ada ketenangan di sana. Lebih dari itu Allah banggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Itu luar biasa. Makanya ada keutamaan lebih dalam menghadiri majelis ilmu di mana tadi? Di masjid. Tetapi juga tidak mengapa bila ada kajian-kajian di selain masjid. Seperti di tempat ini ya nggak mengapa. Kita dapat secara umum pahala menuntut ilmu. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, kembali lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadiri kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu itu luar biasa. Dan secara umum Rasul menyebutkan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati raudhah, maka singgahlah. Maka bersenang-senanglah. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa yang dimaksud riyadul jannah itu? Yaitu halqul dzikri, yaitu majelis di mana mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dapat keutamaan tersebut. Ya. Kita dapat keutamaan tersebut. Makanya tetap keutamaan luar biasa akan kita peroleh. Dan karena kita sebutkan raudhah ada berapa? Satu, taman ilmu atau majelis ilmu yang itu bisa kita dapatkan setiap waktu. Mau sekarang, monggo besok, monggo sedina ping 5 yo enek. Itu majelis ilmu, bener ya? Yang kedua adalah antara mimbar dan rumah Rasul, ya. Itu raudhah, tapi bisa kita dapatkan ketika kita berkunjung ke kota Madinah, dan paling nyampe sana ya maksimal 2-3 kali, dan itu butuh biaya banyak. Maka ini kesempatan kita untuk berada di taman dari taman-taman surga, bisa mendapatkan keutamaan, ketenangan, kedamaian, pahala, rahmat dari Allah, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita hadir di mana tadi? Majelis ilmu. Yang ke berapa? 3. Agar kita mendapatkan pahala ibadah haji, di antara petunjuk Rasulullah adalah umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan entah Ramadan awal, Ramadan tengah, atau Ramadan akhir. Semuanya secara umum. Pernah disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia pernah mengatakan, beliau pernah ya bertanya pada, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada seorang wanita, ma mana'aki an tahujji ma'ana, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor onta, di mana onta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya, ya, atau ditunggangi suami dan anaknya, yang meninggalkan onta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada onta tersebut. Apa kata Rasulullah? Faida kana Ramadan, jika nanti Ramadan tiba, berumrohlah.
di dalamnya atau berumrohlah di bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan itu hajjatun, adalah senilai dengan haji. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan juga fa inna umratan fi ta'dilu hajjatan, umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Bukan hanya sekedar umrah, tapi mendapatkan pahala haji bersama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seandainya panjenengan ada rezeki, ya, kalau pengen umrah dan ada kelonggaran, ahsan biar dapat pahala haji dan dapat pahala umrah, ambil di bulan Ramadan. Tapi bagi yang sepuh, ahsan ambil awal Ramadan, jangan akhir. Hanya saran, Pak Popo tak ben oleh Lailatul Qadar ning kono, gak apa-apa. Tapi jenengan akan lebih harus siap dengan segala kondisi yang serba tidak mungkin. Ya, lebih menyarankan awal Ramadan bagi yang sepuh-sepuh, bagi yang muda nggak apa-apa. Kan niatnya juga itikaf kan. Adapun yang sepuh-sepuh kami lebih menyarankan di awal Ramadan, masih agak sepi, itu pun aja sudah mulai kredit. Di pertengahan lebih kredit, akhir harus siap dengan kredit. Kecuali panjenengan langsung ambil iktikaf di dari hari 21 sampai akhir, ya. Kecuali itu, insya Allah jenengan dapat tempat, ya. Kalau laki-laki wah sih gampang gitu, ada orang wedok kan juga butuh effort lebih. Maka sekali lagi, kalau memang ada rezeki, dan mohonlah kepada Allah agar dimudahkan, diundang umrohlah di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan pahalanya apa tadi? Seperti berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini luar biasa keutamaannya. Belum lagi iktikaf, ya, nantinya panjenengan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ada lebih lagi. Sekali lagi, bagi yang belum berhaji atau pengen dapatkan pahala haji, apalagi berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan. Tetapi sekali lagi, ketika kita umrah di bulan suci Ramadan, kita harus siap dengan segala kondisi, karena statusnya kita berpuasa. Ya, bisa jadi panjenengan tawaf saat poso, kan gitu. Perjalanan saat poso. Ya, sebenarnya perjalanannya bisa jenengan nggak puasa, wong jenengan musafir gitu. Ya, panjenengan musafir, tapi nanti saat tawafnya, sa'inya kadang-kadang pas pagi. Tetapi sekali lagi, besarnya pahala itu ya sejalan sebanding dengan apa? Besarnya sebuah kesulitan yang kita hadapi. Makanya pahalanya begitu luar biasa ketika kita berumrah di bulan tersebut. Salah satu agenda jalan-jalan yang harus diagendakan ya ini. Ya, salah satu agenda jalan-jalan yang harus kita agendakan. Jalan-jalan kemana? Ke Baitullah. Ya, bodoh-bodoh jalan-jalan nih, plus dapat pahala ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, di antara amalan yang bisa kita kerjakan agar kita mendapatkan pahala ibadah haji adalah bertekad melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tidak semua doa-doa kita itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun dari setiap doa kita. Ya, tak ulangi, ada kalanya atau bisa jadi Allah tidak mengijabahi semua doa-doa kita. Tapi tidak ada yang sia-sia dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sudah ikhtiarnya semaksimal mungkin, doanya semaksimal mungkin, tapi juga masih belum berangkat sampai usia senjanya. Ketahuilah, ketika seseorang sudah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, doa semaksimal mungkin, maka sejatinya Allah tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari apa yang dia lakukan. Bisa dikatakan itu suatu uzur, karena dia sudah bertekad nih, usaha sudah dilakukan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. An Jabir, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Beliau mengatakan, dalam suatu peperangan Tabuk kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan beliau berkata, inna bil Madinah, sesungguhnya di kota Madinah itu lari jalan, ada seorang laki-laki, masir tum masirotan wala qata'tum wadiyan. Ya, di Madinah itu sesungguhnya ada seseorang atau beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, tidak pula ikut menyeberangi suatu lembah, illa kanu ma'akum habasahumul marad. Ya, namun mereka tetap bersama kalian dalam masalah pahala. Di Madinah itu ada orang yo ramiru mlaku perjalanan untuk berperang, yo orang lewati lembah, ibaratnya munggah gunung, turun gunung, ngelewati lembah, dia nggak ikut. Tapi masalah pahala dia tetap dapat sama seperti kalian. Kenapa? Ternyata habasahumul marad, karena ada udzur sakit. Tapi dia sudah ikut berniat untuk ikut berperang. Ada udzur, qadarullah sakit. Alhamdulillah ala kulli hal dia sakit. Makanya ketika kita sudah bertekad untuk haji, ya wis daftar qadarullah kedisian. Ya antara itu gak apa-apa wis. Sakit mbok, meninggal, tetap kita dapat. Kenapa? Kita sudah punya itikad, punya tekad untuk haji. Makanya ketika Ustadz, tekad kita berhaji itu dimulai dari mana? Daftaro. Waduh, orangnya duitnya gawe yo paspor sik minimal. Mungkin karek memperpanjang kan ngono ta. Nah, sewaktu-waktu oleh undangan, duwe lah aman loh iki. Seperti kemarin tukang apa? Bersih-bersih masjid kalau nggak salah. Oh, diundang kan? Apa orang jenengan mantu niki kalau undangannya Raja Salman kan? Ora ngerti jenenge undangannya awake dhewe apa ya ngerti gitu. Makanya salah satu ikhtiar kita agar dapat pahala, pokoknya daftar sih. Ustadz masa antri 35 tahun, masih swidak tahun lho rapopo. Kalau kita katakan gitu. Karena ini kan di luar kendali kita masalah antrian ini. Yang pasti kan kewajibannya untuk kita. Adapun masalah antrian itu di luar wewenang kita. Tugasnya awake dhewe ngenteni. Ya kecuali panjenengan yang pengen rada cepet budal lho saka pundi? Luar negeri itu lebih cepat katanya. Sebagian saudara-saudara kita yang sudah punya warga negaraan luar negeri, entah Jepang, entah Korea, biasanya sebagian kan yang kerja di sana plus sudah dapat apa? Iqomah atau iqomah ya. Ya keterangan jadi warga sana ya, itu bisa daftar lewat sana. Gue ikut cepet. Antrinya gak pati. Tuh. Kenapa toh Bu? Kok di Indonesia antrinya panjang? Bukan. Soalnya duit 5 juta wis iso daftar.
sisone disilai bang dulu. Sekarang pemerintah sudah menutup nggak boleh, tapi ya isi ono wae carane. Itu diantara faktornya kenapa antrian panjang. Orang di duit iso daftar kok. Nah akhirnya kan kabeh daftar, akhirnya antrian panjang. Bayangkan kaya ono duit berangkat, wah enak iki. Antrine ora pati dawa-dawa. Ini bukan lama sekali ya. Karena itu faktornya di awal dulu. Qadarullah apapun itu takdirnya tentunya ala kulli hal. Yang pasti kalau kita sudah bertekad untuk haji, qadarullah nanti atau ala kulli hal nanti ada sesuatu di luar kendali kita ya, entah sakit atau kemudian kedahuluan ya. Karena kita nggak tahu kematian itu rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa dimajukan, nggak bisa tapi fa insya Allah sebagaimana sahabat tadi akan dapat ya keutamaan pahala berhaji ya. Dan dalam lafaz lain disebutkan illa syarikukum fil ajri, melainkan mereka yang terhalang ikut berperang karena sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam masalah pahala. Tetap dapat pahalanya ya. Makanya ini juga nasihat buat kita semuanya, istiqomahkanlah suatu amalan. Seandainya kita sakit atau safar, kita tetap dapat pahalanya. Istiqomahkan suatu amalan, seandainya kita sakit atau safar, kita tetap dapat pahalanya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika salah seorang dari kalian sakit atau safar, maka dicatat baginya pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim atau ketika sehat. Siapa yang sehatnya selalu hadir ke majelis ilmu, ketika dia sakit tetap dapat pahalanya. Siapa yang ketika dalam tempat tinggalnya tidak safar, istiqomah datang ke pengajian, sekalipun saat dia safar tetap membersamai dalam masalah pahala. Makanya inilah Rasul selalu mengingatkan kita agar istiqomah. Karena ketika kita istiqomah melakukan sesuatu, ketika kita sakit atau ketika kita safar, tetap dapat apa? Pahala. Uzur ini, paham ya? Jelas ya ini ya? Tetapi, nah ini terakhir ya. Bukan kemudian ketika kita dapat pahala haji, kewajiban haji gugur. Lah kan wis oleh pahala haji bendino, gak perlu berangkat. Utawa luweh nemen malih, weh haji titik. Loh kok pun oleh gelar niku? Wah, aku bendino oleh pahala. Ini nggak masuk ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, atau alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Nggak sekedap yang ngikutin nggih. Waalaikumsalam. Bantu jadi panitia korban. Iya, ini awak dewe nggak iso korban, maka ikutlah andil dalam mensukseskan program. Orang yang menyiapkan berperang itu mendapatkan pahalanya sama itu, paham ya? Maka jadilah panitia, ikut andil dalam mensukseskan program kurban. Maka ini nggak iso kurban unta ya kurbano sapi, nggak iso kurban sapi ya kurban kambing atau domba, nggak iso kurban kambing atau domba kurban tenaga. Orang mengkur kurban perasaan nggak cukup ya, kurban tenaga. Ngerti nggih? Nggak apa-apa jadi ikut bantu-bantu di kegiatan kurban ya, rakyat tangguh ngada-ngadai daging ya,
atau apa, alhamdulillah. Atau menyiapkan untuk makan orang yang kurban, ya. Ane tadi panitia ya aja arep-arep dikai daging. Diwehi pahala iku sampe ora diwehi daging ngersulos ora kudu bantu maneh. Awak dhewe le pahala niku pun sae. Ya. Wis ora korban malah arep-arep diwehi daging korban. Ya entuk alhamdulillah, ora entuk naudzu. Diparingi alhamdulillah, nek mboten diparingi nggih mboten napa-napa. Ya. Mboten napa-napa, mboten diparingi. Ate ya apaan gitu. Tapi memang gini Ibu, masalah korban. Kami itu tiap tahun alhamdulillah bareng teman-teman untuk mensukseskan program tebar korban. Memang ada tempat-tempat itu yang nggak ada korban sama sekali, nol korban. Itu bukan musola, itu masjid besar. Masjid besar itu. Satu kampung nggak ada korban banyak. Bahkan pernah karena tebar korban kita jumlahnya sedikit, satu RT itu kita kasih domba satu kalau nggak salah. Itu dum sak menian. Kalau tanglet, sakmono terus giopo. Alhamdulillah tak damel nyate. Kan ya lumayan sak menen, Bu. Terus balungane digawe gule, tapi ya man bumbune jane. Tapi nggih mboten wonten nanti ya apa? Terus saestu ini kan nggak ada. Ya, karena nggak ada. Maka seadanya daripada nggak ada. Minimal syiar Islam itu ada di sana. Dengan adanya korban itu masih banyak. Makanya bersyukur ketika di tempat panjenengan itu masih banyak hewan korban. Bersyukur. Karena di tempat-tempat yang lain di sisi belahan Kabupaten Malang yang lain masih banyak yang tidak ada hewan korban. Nah, di kami di Zaid itu biasanya 5 kecamatan yang kita eksekusi ya. Sumber Manjing Wetan pun lari minta ke kita, nggak ada korban. Kita kan Sumber Manjing Kulon, Sumawi yang di pojok sana. Itu kalau tahun kemarin itu sampai Lebaran di jalan, karena mereka ngambil kurbannya ke kita, kan perjalanan bisa sampai 1 jam lewat lintas selatan itu. Ya, masih banyak. Makanya teman-teman yang di desa nggak apa-apa awak dhewe urun tenaga, minimalnya awak dhewe gak korban daging, gak korban hewan, ya awak dhewe korban tenaga gitu loh. Diwai alhamdulillah, ra diwai ya ora apa-apa gitu loh. Awak dhewe kan iso tuku toh ngono lho. Loh di sisi lain ada orang yang masih belum bisa beli daging gitu loh. Makanya kadang ada orang itu yang makan daging itu ya nek wayah kurban. Tapi ya kadang-kadang enek daging kurban ini sampai meh riyoyong ini isek. Ya, eman gitu. Itu yang banyak ya saestu. Lebih banyak di belahan tempat yang lain yang seperti itu. Makanya sekiranya kita belum mampu berkorban, berusahalah untuk membantu mensukseskan program korban di masjid-masjid terdekat kita ya. Nggak apa-apa nanti ikut masak atau apa, atau mungkin ikut apa namanya biasanya ibu-ibu kan biasanya dikasih yang ngiris-ngiris bungkusi kan nimbang, tapi sekali lagi ojo arep-arep diwai alhamdulillah, nggak diwai ngelabrak takmir. Ngoten nggih, mudah-mudahan dengan kita membantu itu. Ada lagi. Gimana kalau ini, kalau menunggu antara selesai sholat subuh sampai subuh itu kan pengajian ya. Itu yang dengarkan pengajian itu kan ada orang tertidur, nggak sengaja sampai tidur. Itu gimana seharusnya dia dapat pahala seperti itu? Masya Allah ini tetap dapat Bu, masih turu kan nggak sengaja. Nggak apa-apa ya, tapi nanti kalau bisa masuk pas habis sholat subuh itu jangan baca bismikallahumma, jangan baca doa itu. Memang kadang-kadang itu waktu yang paling enak untuk ngantuk, bukan untuk tidur, ngantuk tapi kemudian ke bawah. Iyalah ya, paling enak untuk ngantuk dan tertidur kan nggak sengaja karena waktunya yang enak, apalagi sone yo gak pati banter, suara ustadz nggak pati kenceng, enak dari saestu.
Ya, tetapi insya Allah kita tetap dapat pahalanya. Tapi nanti kalau mau sholat wudhu, nggih, karena kita sudah tertidur lama. Khawatir turunnya awak dhewe suwi ngoten lho. Itu kan gak kerasa awak dhewe. Khawatirnya saja. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidur yang tidak berpindah dari tempatnya itu ya mungkin tidak membatalkan. Tapi nek suwi kan luwih apik wudu. Kecuali ada tidur yang sebentar, Bu. Tidurnya orang mendengarkan khutbah Jumat antara tidur dan enggak. Ngoten nggih, Pak. Pak bapak lah, bapak kan Jumatan. Itu. Jadi wudu dulu enggak apa-apa. Insya Allah dapat. Ya. Ngoten. Tadi monggo itu dulu. Dibandingkan apa dulu? Ada orang punya uang, pengen sedekah ning masjid, tapi pas ono uang, perlu kita perinci dulu. Yang pertama, orang hutang ini digunakan untuk apa? Kebutuhan atau gaya hidup? Soalnya zaman Nabi dulu dan zaman sekarang beda. Zaman sekarang itu orang hutang itu untuk gaya hidup. Nah kau utang iPhone 16 metu duitnya saya kurang. Nah gini, kita memohon kepada Allah yang pertama agar pasangan kita itu amanah dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, semua orang tidak ingin mendapatkan pasangan yang tidak amanah dan tidak memberi nafkah. Apakah ada? Banyak. Gelem nikahi, ra gelem bandani lan ngeragati. Enek nggih? Wakeh ora trimo enek. Oke sabrek. Jenengan enggak percaya tak wae datane. Wakeh sabrek. Gelem nikahi, ora gelem ngeragati, ya ora gelem ngrumati. Mari rabi pengin duduk santai di rumah di bojone malahan. Sing wedok sing kerja, sing lanang duduk santai. Bahkan sing luweh nemen maneh bojone kan kerja ning luar negeri, sing lanang santai ning omah karo ndelok TV lan ngopi. Ya iku sik. Alon. Ya, itu ada hal demikian. Makanya kasus perceraian yang tinggi itu ada di Kabupaten Malang. Orang perlu soal ini. Wis ono jawaban nggih soal kan gitu. Ya. Ada kalanya seorang wanita itu untuk menyambung dan untuk ngurip-nguripi kompor ning omah itu dia harus hutang. Kenapa? Karena nek njaluk pasangan ning mbok sampe gede abrus ora diurusi. Apakah ada? Ada. Lah disinilah kadang-kadang pentingnya kita sesama muslim itu tahu tentang kondisi saudara-saudara kita. Minimal tahu kondisi mereka. Dan memang sudah seharusnya muslim itu kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dha, satu dengan yang lain saling menguatkan. Jika memang dia berhutang karena memang untuk untuk menyambung hidup, alangkah baiknya kita berikan dulu uang itu, pinjamkan dulu untuk mereka. Ya, jika memang untuk menyambung hidup. Dan ini banyak sekali lagi hal-hal demikian banyak. Makanya mohon maaf, PR nih bagi orang tua yang punya anak perempuan. Mencarikan pasangan buat anak-anak kita itu setahun ini, hari-hari ini atau di akhir-akhir ini lebih sulit. Makanya Nabi telah memberikan nasihat. Bukan cari yang banyaknya hafalannya, tapi bagusnya agama.
bagusnya agama itu tidak diukur dari banyaknya hafalannya, tapi bagaimana dia mengaplikasikan, bagaimana dia menjalankan bagian dari perintah agama. Makanya nggak boleh sembarangan, itu yang pertama. Makanya kata Nabi kan, fakhtar bidzati din taribat yadak. Agamanya nih yang bagus. Dan sekali lagi, bagusnya agama kan tidak dilihat dari banyaknya hafalannya. Wah, masya Allah, hafalan itu 31 juz. Wah, ini calon imam ini kanggo anakku. Sik. Ingat, orang munafik itu ya hafalan. Bener? Maka cari iki salate piye, muamalai piye. Barusan kemarin saya ditanya, ada jamaah, Ustadz, ngapunten, fulan itu akhlaknya bagaimana? Karena sejak dia masih sekolah SMK itu kita rumat ya, kita urusi apik. Yison jawab, soalnya nek ngerumati kayak SMK kita gitu. Ustadz fulan itu akhlaknya bagaimana? Oh bagus, agamanya bagus. Oh tiba mantu takon aku. Loh, kalau ditanya oke, bagusan gitu. Makanya harus benar-benar, bukan hanya banyaknya hafalannya, bagaimana dalam amanahnya, muamalahnya juga, sehariannya juga, dan ditambah lagi pastikan lanang opora. Itu tahun ini loh. Ya, soalnya banyak komunitas lanang seneng karo lanang, tambah angel nih iki kok. Beberapa waktu lalu ada kasus di Surabaya itu Sidoarjo itu. Ya, lanang ketok gagah, gede, dhuwur, tiba seneng karo lanang. PR lagi buat orang tua nih. Makanya orang tua sekarang tantangan nih, buat ngoten nggih. Itu urung meneh iku nanti amanah pora. Ya kita bukan menjelek-jelekkan orang yang sudah ngaji. Kadang meskipun sudah ngaji, kadang-kadang yo kon tandang gawe ora gelem. Ya dipek penake dhewe. Ya. Yes. Subhanallah, makanya ya bukan ya ini penting untuk ya kembali pada utang lagi lah malah jum dindi ya. Pokoknya ini kalau memang hutangnya untuk menyambung hidup nggak apa-apa kita dahulukan. Tapi dicatat nggih. Jalankan sesuai wasiat Rasulullah. Ya ono saksi ini ya dicatat. Kalau tak wong aku kenal hatta dulur. Nek utang catet to. Soalnya nek masalah duit ora berdiri dulur utawa kanca. Utang iku nek tiyang niku nek masalah donya iku angel. Ujiane menungso niki nggih masalah donya. Karena likulli umatin fitnah, setiap umat niku wonten fitnah. Lan fitnah umatin Nabi Muhammad niku almal donya. Abot nek masalah donya iku bakal ketok iku amanah apa ora. Itu menungso. Apa meneh wis duwe penyakit syuh yang dulu pernah kita sampaikan. Apa syuh niku? Napa syuh niku? Medit plus rakus. Wong medit iku luwih nemen apa meneh rakus. Makanya kata Nabi, madzibani ja'i'ani, tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah kerumunan ada kerumunan kambing, itu tidaklah berbahaya. Yang lebih berbahaya itu siapa? Orang yang terkena penyakit syuh. Dan nek serigala loro iku nek wis warak ya balik, gak ngarang bungkus. Ana ras mboten aku tanggat. Wae nek apa ora serigala bungkus ngono. Lah tapi nek wong gak ada penyakit rakus, medit, kok wedhus itu sak kandang-kandang lu diangkut. Harus mboten? Nah, itu diantaranya ya. Nek jare wong Jawa niku bajing iku paling gurmangan klopo siji. Mari ngono, pindah nek jenengan sing ngomong sanes kula. Lah iku lho sak klopo-klopone ya diangkut. Itu karena ada penyakit apa tadi? Syuh. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Jelas nggih? Dalem? Napa? Badal haji. Hukum bagi siapanya?
Ada. Boleh tidak? Boleh, tapi ada syaratnya. Orang yang dibadalkan haji, satu sudah meninggal, dua yang sakit parah, yang belum ada kemungkinan, yang kita nggak tahu apakah dia nanti akan sembuh atau tidak. Boleh itu dibadalkan. Apalagi orang tua sudah berwasiat, atau dulu orang tua kita itu kaya raya, belum berangkat haji. Kan kalau sudah kaya raya berarti ada kewajiban, hitungannya sangat mampu, lebih dari mampu, bahkan nggak haji, nggak apa-apa kemudian dibadalkan. Tapi nyari badal haji yang amanah, hati-hati. Karena banyak penipuan yang hanya sekedar pengen dapat uang. Ingat balik maneh iki babakan duit. Tidak semua orang yang di Mekah itu malaikat. Yang membadalkan haji itu bukan malaikat, manusia. Terus betul. Selama manusia masih ada kemungkinan untuk apa? Ngoten nggih, cari yang mana. Kemarin banyak berita yang beredar hanya sekedar apa ya? Bahkan satu orang bisa membadalkan haji 3-4 orang. Subhanallah. Mari foto siji ganti foto yang kedua, ganti foto yang ketiga. Enggak boleh. Satu ibadah, satu pembadal sampai mari. Satu. Berarti satu musim haji satu orang hanya bisa membadalkan satu. Kok sampai mbadalno loro? Apa meneh mbadalno 5? Nggih. Dasarnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan, tapi syaratnya tadi loh yang dipenuhi. Nggih Bu, nggih. Nek rada kedawan iki. Nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Insyaallah nanti kapan. Ngoten nggih insyaallah. Jelas nggih semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keberkahan umur pada kita semua. Kita, keluarga kita diberikan kesempatan dan diundang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji diterima hajinya dan mendapatkan gelar haji yang mabrur. Allah ampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.